Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, Ibu absen dulu ya sebelum materi hari ini. 22 ya? Ya. Habib Musyafa Al-Hadi, Hadir. kita Maulana Tofiani, Hadir. Ahmad Faiz Ramadan, Hadir. Aisyah Putri, Apa Bu? Chandra, Hadir Bu. Erlita, Ada Bu. Dinda Raba, Nurul, Hadir Bu. Risa, Hadir Bu. Siti Ramina. Apa? Jadi yang tidak hadir 3 orang ya? Ya Bu. Oke. Udah siap belajar hari ini sama Ibu? Siap. Jadi kita hari ini materinya virus ya. Sebelum Ibu lebih jauh menjelaskan, Ibu akan menayangkan video. Kita flashback ya. Bagaimana di tahun 2019 itu ada yang namanya COVID-19 ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana virus itu menyerang. Oke, silahkan didengarkan ya.
terjadi dan masuk ke Indonesia, ya. Dari video yang barusan ditampilkan, ada yang bisa menjelaskan apa sih apa yang kalian pahami dari COVID-19 pada tahun 2019 itu dari video yang barusan ini? Saya Bu. Oke, guru silakan. Pada tanggal 2 Maret tahun 2022, yaitu tahun kedua masuknya COVID-19 ke Indonesia. Diduga dibawa oleh warga negara Jepang yang dicek di Malaysia dan itu positif. Dan ada 2 orang interaksi, yaitu seorang ibu berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun. Mereka diduga positif terjangkit virus corona. Nah, jadi karena virus ini warga masyarakat menjadi panik buying karena harga masker dan hand sanitizer itu mahal. Dan juga ada varian Delta dan Omicron pada kasus 19 mencapai 5 juta lebih kasus. Oke. Waktu itu kalian SD atau SMP? SD. Belajarnya gimana itu waktu itu? Baik, masih ingat waktu itu. Minggu pertama itu, belajar daring itu mau kunjungan ke lapangan nggak jadi akibat COVID-19 dari sekolahnya. Oke. Satu lagi nih, ini kan temannya udah jelasin apa yang didapat dari mendengarkan video tersebut. Nah, kan belajar virus nih ibu nih, mendengar kata virus, apa sih yang kalian pikirkan di pikiran kalian? Ada yang bisa jawab? Boleh? Saya Bu. Oh, Paris, boleh Paris? Kuman yang menyeramkan. Kuman yang menyeramkan, terus apa lagi? Menakutkan juga Bu. Menakutkan, boleh gitu. Udah. Kuman juga ya. Jadi virus itu selain ada di benda yang kotor, juga dia terbang. Di ruangan kita ini ada virus. Tapi kita karena ilmunya bagus, jadi kita tidak mudah terserang oleh virus tersebut, ya. Makanya dijaga sistem imun tubuh kalian ya. Oke. Oke. Ibu kasih pertanyaan lagi nih sebelum lebih mendalam ya materi virus. Pernah nggak kalian sakit flu? Demam berdarah? Alhamdulillah. Jadi flu, demam berdarah itu diakibatkan oleh yang namanya virus yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Tidak bisa dilihat secara langsung atau mata telanjang. Mata telanjang bukan berarti kacamata ya. Gitu. Sampai ya kita belajar, oke? Kemudian jadi kita hari ini tuh akan menjelaskan bagaimana sih struktur tubuh virus, bagaimana dia berkembang biak, ya. Ada dauritik, daurisotik ini nanti dijelaskan. Kemudian kita akan membuat model dari virus, ya. Oke. Nah, pertanyaan lagi, apa sih yang ada apa sih yang terlintas di pikiran kalian ya saat mendengar kata virus? Oke, Jasmine, boleh? Saat mendengar kata virus, yang terlintas di benak saya adalah sesuatu yang sangat kecil tidak kasat mata, tetapi memiliki dampak besar terhadap kehidupan. Virus sering dikaitkan dengan penyakit seperti flu, demam, atau bahkan pneumonia seperti COVID-19. Saya juga membayangkan virus sebagai partikel sederhana yang hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel makhluk hidup. Oke, jadi ini yang udah Ibu jelasin ya, bahwa virus kecil tidak bisa dilihat, kemudian berdampak sangat besar ya, padahal sangat kecil tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi menyebabkan kematian kalau tidak dicegah. Kemudian ada yang bisa jawab nggak? Penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus? Oke, Sally boleh? Ada influenza, COVID-19, demam berdarah dengue atau DBD, campak, cacar air, hepatitis, polio, rabies, HIV atau AIDS, dan itu Bu. Oke, jadi intinya rabies, polio, influenza, campak, ya. Nah, jika kalian nanti sudah menjadi orang tua, jangan sampai anaknya tidak mengikuti imunisasi, ya. Karena kenapa harus ikut imunisasi? Itu adalah vaksin, ya.
bagi tubuh seseorang dimulai dari 0 bulan sampai ke 5 tahun itu wajib imunisasi. Ya, tolong diingat. Oke, sebelum lebih lanjut lagi dan lebih mendalam lagi, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang animasi bagian-bagian virus. Virus flu memiliki struktur yang sederhana namun efektif dalam menginfeksi sel inangnya. Itu terdapat penjelasan mengenai bagian utama dari virus flu. Pertama, reseptor. Virus memiliki protein atau lipoprotein pada permukaan yang berfungsi sebagai reseptor. Reseptor ini sangat spesifik dan terbentuk yang ada di permukaan sel target. Reseptor itu membantu virus mengenali dan menembak pada sel inang, memungkinkan virus untuk masuk dan menginfeksi sel tersebut. Kapsul atau envelop beberapa virus termasuk beberapa virus ulat memiliki lapisan luar yang disebut kapsul atau envelop. Kapsul ini terbuat dari lipid lemak dan berasal dari membran sel inang saat virus keluar dari sel setelah replikasi. Kapsul ini seringkali memiliki protein virus yang membantu dalam proses infeksi sel baru. Kapsid adalah lapisan protein yang melindungi materi genetik virus. Pada virus ulat, kapsid biasanya berbentuk simetris seperti usaha hexagon maupun sisi. Kapsid ini tidak hanya melindungi materi genetik tapi juga membantu dalam proses penyampaian materi genetik ke dalam sel inang selama infeksi. Kemudian yang terakhir adalah materi genetik. Di dalam kapsid tersebut terdapat materi genetik virus yang biasa berupa DNA atau RNA tergantung pada jenis virusnya. Materi genetik itu mengandung instruksi untuk membentuk partikel virus setelah virus menginfeksi sel inang. DNA pada virus dapat berupa untaian tunggal atau ganda, linier atau melikat. Struktur-struktur ini bekerja bersama untuk menentukan virus menempel pada sel inang, memasukkan materi genetiknya dan akhirnya mereplikasi diri untuk menghasilkan multiple virus yang dapat menginfeksi sel-sel lain. Selanjutnya virus T, juga dikenal dengan bakteriofag. Virus yang menginfeksi bakteri memiliki struktur yang kompleks dan berbeda dari virus bulan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian utama dari virus T. Pertama ada fibra atau fibers. Struktur seperti benang panjang yang menonjol dari papan dasar virus T. Fibra ini berfungsi sebagai alat untuk mengenali dan menempel pada reseptor spesifik di permukaan bakteri inang. Setelah berinteraksi dengan bakteri, fibra membantu virus menempel secara kuat pada permukaan sel inang. Kedua ada jarum penusuk. Jarum penusuk adalah pelindung ekor yang menembus dinding sel bakteri. Setelah virus menempel pada permukaan sel, jarum ini berkontraksi seperti bekas saat virus menginfeksi bakteri, membantu menyelidikkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Kemudian ada papan dasar. Display papan dasar adalah bagian terletak di ujung ekor virus T. Papan dasar ini digunakan sebagai tempat letaknya fibra di jarum penusuk, serta berfungsi sebagai titik penahan yang menstabilkan virus saat berinteraksi dengan sel inang. Ada ekor. Struktur papan ini menghubungkan kepala virus dengan papan dasar. Ekor itu berisi jarum penusuk dan mengikuti lapisan luar yang bisa berkontraksi. Ekor virus ini memainkan peran penting dalam proses infeksi dengan memasukkan materi genetik ke dalam sel bakteri. Kemudian ada leher. Leher adalah bagian yang menghubungkan kapsid dengan ekor. Struktur ini berfungsi sebagai penumpang yang membantu menjaga stabilitas keseluruhan struktur virus serta berperan dalam memastikan materi genetik digunakan yang tepat dari kapsid ke ekor selama infeksi. Ada kapsid adalah bagian kepala virus yang berbentuk seperti polihedral bentuk icosahedral yang bersisi dan terbuat dari protein. Kapsid ini melindungi materi genetik virus yang ada di dalamnya dan berfungsi sebagai wadah yang memungkinkan DNA atau RNA virus sampai materi genetik tersebut dapat disuntikkan ke dalam sel inang. Materi genetik sendiri yang ada di dalam kapsid terdapat materi genetik virus. Biasanya berupa DNA, untaian ganda, materi genetik mengandung semua instruksi yang diperlukan untuk replikasi virus T ini setelah berhasil menginfeksi sel bakteri. DNA ini akan bisa diinjeksikan ke dalam sel bakteri melalui ekor dan jarum penusuk. Setelah menempel pada sel bakteri yang menunjukkan DNA-nya, virusnya akan mengendalikan isi molekuler bakteri yang menghasilkan kembali partikel virus. Partikel virus baru ini kemungkinan akan dilepaskan dari bakteri yang seringkali mengakibatkan lisis atau pecahnya sel bakteri. Itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya.
Oke, itu adalah bagian dari struktur tubuh virus dan bagian-bagiannya ya. Bahwa di sini Ibu menambahkan materi pada virus itu terdiri dari DNA dan RNA ya. Kemudian virus juga dibagi lagi. Ada yang virus mengandung materi genetik DNA dan mengandung materi genetik RNA. Jadi di antara tubuh virus itu tidak dua-duanya, dua materi genetik tersebut ada di dalam tubuh virus, tapi salah satunya DNA atau RNA ya. Kemudian bentuk tubuh virus juga ada yang helix, ada yang polyhedral, spherics, kompleks ya. Kemudian dibagi lagi ada yang virus hidup pada bakteri disebut bakteriofag ya. Kalau yang satu lagi itu struktur virus corona, dia murni virus karena dia tidak hidup pada bakteri atau disebut bakteriofag. Nah kemudian siklus hidup pada virus itu dibagi dua, ada daulitik sama daulisogenik. Tetapi di sana nanti ada perbedaan. Daulitik itu dia mengalami lisis, kalau lisogenik dia tidak lisis atau tidak pecah. Seperti itu. Kemudian virus juga selain hidup dengan bakteri atau berdasarkan tempatnya, ada yang pada virus pada tumbuhan, pada hewan, pada manusia. Kalau pada tumbuhan itu contohnya TMP, tobaik mosaik virus itu pada tanaman tembakau. Ya. Kalau pada manusia atau pada hewan, contohnya seperti H5N1 atau flu burung yang pernah terjadi di tahun berapa itu, kita ibu lupa ya, di luar negeri sana. Jadi flu burung itu selain menjangkit pada unggas atau pada ayam, bebek dan sejenisnya, juga terjadi pada manusia. Di tahun tersebut manusia di sana meninggal karena virus H5N1 atau flu burung. Ya, seperti itu. Kemudian kalau virus DNA, contohnya itu seperti virus herpes, cacar, ya, itu adalah virus DNA. Kalau RNA itu HIV, hepatitis. Hepatitis itu menyerang pada hati manusia, ya. Banyak penyebabnya hepatitis itu, selain makanan-makanan yang tidak bersih ataupun minuman beralkohol dan atau terkontaminasi pada orang yang terkena hepatitis. Ya, hepatitis itu kalau sudah stadium akhir susah diobatinnya, ya. Kalau kita dioperasi juga artinya gimana dong? Ya, itu hanya bisa mungkin kemo. Ya. HIV juga, HIV itu tertular juga sangat berbahaya, tertularnya banyak seperti gonta-ganti jarum suntik, gonta-ganti pasangan. Pernah nggak kalian kalau sakit ke bidan jarum suntiknya satu apa ganti? Ganti yang baru ya? Ya, karena takutnya bukan berarti kita suzon sama pasien pertama, takutnya tertular pada pasien yang kedua. Makanya setiap pasien pasti satu jarum suntik. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ada materi yang ibu jelaskan dan video yang barusan ibu tampilkan? Kalau tidak, ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil, ya. Kelompok 1 sampai 6 kemarin ya, udah ibu bagikan kan? Silahkan sesuai kelompoknya duduk. Kalian akan membuat model virus di bahan dasarnya pasitin ya. Oke, silakan duduk sesuai kelompok, boleh. Semangat. Semangat, oke. Boleh, sesuai kelompok. Boleh, jangan di sini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan virus buatan kami. Pengertian virus. Secara etimologis, kata virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun atau cairan beracun. Dalam biologi, virus didefinisikan sebagai agen infeksi non-viral yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang hidup. Virus tidak memiliki metabolisme sendiri dan dianggap berada di perbatasan antara benda mati dan makhluk hidup. Ciri-ciri virus: 1. Bersifat asel sel. 2. Berukuran 20 sampai 300 milimikron. 3. Memiliki salah satu macam asam nukleat RNA atau DNA. 4. Berupa kabel atau kristal. 5. Bentuknya beragam antara lain oval, silinder, poliedral, dan kompleks. 6. Tersusun atas asam nukleat dan nukleat. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yaitu ada hepatitis, herpes, flu, campak, dan ebola. Penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus ada flu babi, cacar unggas, dan polioma. Penyakit pada hewan yang disebabkan siklus virus hidup. Replikasi virus dalam sel inang umumnya melalui 2 siklus utama. Yang pertama, siklus litik. Virus menempel adsorpsi pada sel inang. Asam nukleat masuk penetrasi. Virus penggunaan mesin sel untuk memperbanyak bilom dan protein. Virus partikel virus baru dirakit maturasi. Sel inang pecah, iris, dan virus dilepaskan. Contoh bakteriofag. P4 pada bakteri Escherichia coli. Siklus disogenik. Virus menyisipkan DNA-nya ke dalam kromosom inang. Mikrofag. DNA virus bereplikasi bersama DNA inang. Dalam kondisi tertutup, profag dapat aktif kembali masuk ke siklus litik. Contoh bakteriofag lambda. Oke, kesimpulannya dari kelompok kalian apa? Kalau masing-masing boleh apa yang kalian dapatkan dari tentang virus ini? Pada kesimpulannya, virus mempunyai kemampuan berkembang biak atau memperbanyak diri. Proses ini disebut replikasi. Ada 2 cara replikasi virus, yaitu secara litik dan disogenik. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk prion-prion baru. Tahapan secara litik yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, serta lisis. Pada daur disogenik, replikasi genom, virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus akan berinteraksi dengan kromosom, sel inang akan membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk reproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anaknya. Tahapan dalam daur disogenik adalah adsorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan serta sintesis. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh saya? Silakan nanya saya tentang virus. Boleh saya? Silakan. Oke, kalau tidak, ini aja yang bertanya. Jadi intinya Ilham. virus itu negatif apa positif? Jadi virus itu ada yang Oke, ya ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Intinya semua virus itu ada yang merugikan, ada yang merugikan. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami sambut semuanya ya.
Jadi intinya untuk materi hari ini ya tentang virus, kesimpulannya bahwa virus itu sangat kecil, hanya bisa dilihat oleh mikroskop, ya. Kemudian juga sebenarnya itu ada yang membuka, ada yang membuka, ya. Kemudian daur hidupnya ada daur listerik, daur liti, ada yang bervariasi dengan bakteriofag, ada yang hidup di tanaman, ada manusia dan hewan, ya seperti itu. Jadi intinya kita harus menjaga tubuh kita supaya sistem imun kita tebal dan tidak mudah terjangkit oleh virus, ya. Nah kemudian tugasnya kalian silakan cari atau mengidentifikasi 3 macam jenis virus, ya. Tugasnya di rumah, ya. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk kalian, mengapa sih virus itu disebut makhluk hidup ataupun disebut benda mati? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, boleh. virus sering disebut sebagai makhluk hidup sekaligus benda mati karena memiliki sifat yang berada di antara keduanya, yaitu sebagai makhluk hidup, virus memiliki materi genetik DNA atau RNA, mampu bereplikasi atau memperbanyak diri, tetapi hanya jika di dalam sel inang, dapat mengalami mutasi dan evolusi seperti makhluk hidup lainnya. Sebagai benda mati, virus tidak memiliki struktur sel atau tidak memiliki membran sel, sitoplasma dan organ sel, tidak melakukan metabolisme sendiri atau tidak bisa menghasilkan energi, tidak dapat berkembang biak di luar sel hidup. Jika berada di luar sel, virus bersifat tidak aktif seperti benda mati. Bahkan virus dapat dikristalkan seperti benda tak hidup. Oke, jadi begitulah kenapa virus disebut sebenarnya benda mati. Ya, selain tugas tadi mengidentifikasi 3 virus, kalian mencari berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh virus. Ya, oke. Mungkin itu saja materi hari ini. Terima kasih untuk semuanya atas kerjasama